korupsi semua. Jadi nggak akan bisa benar. Mau beli apapun, akhirnya nggak ada hasilnya. Makanya saya bilang dalam forum itu, mohon maaf, bukan bicara ekonomi, bukan bicara teknologi, tapi ininya. Karena permasalahan apa? Di TNI ini, bahkan di Angkatan Laut sendiri, banyak pengkhianat, saya bilang. Bagaimana mau bangun? Karena kalau semuanya maling, semuanya korup, ya nggak akan bisa. Bangsa ini besar. Makanya perlu ditata, yang ngurusin bangsa ini harus orang-orang yang punya hati nurani, jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa kalau bahasanya dulu Ismail suruh potong leher? Bahasanya berkurban, bukan korban kambing, bukan korban hewan, tapi kita jiwa manusia ini dipotong ini. Sifat yang ada di otak ini, yang hanya adanya akal-akalan, yang ada jikalau, andai kata, umpama, apabila, yang intinya ngakalin tok. Tapi harusnya pakai ini doang. Betul dan. Jadi nggak akan pernah bangsa ini mau berubah kalau di sininya nggak dibenerin. Nah, bicara ke depan, tadi apa yang disampaikan ibunya, iya nanti zaman terbolak-balik. Jadi yang nanti tamtama bisa jadi jenderal, yang jenderal bisa jadi tamtama, itu yang terjadi nanti. Karena dilihat isinya, akhlaknya, nggak akan yang punya nyali. Bagaimana suruh perang? Intinya biasanya nyantai-nyantai doang kok. Coro doang. Itu yang terjadi. Saya bicara kebenaran, apa adanya. Mau dibuktikan? Bisa dibuktikan. Itu semua, hampir semua. Termasuk elemen. Jadi, gak akan bisa berubah. Kayak sekarang, gonjang-ganjing rame. Begini. Kita tahu kok, saya nggak ngelihat orang itu pejabat, jabatannya apa, saya nggak ngelihat orang itu pangkatnya apa, saya nggak ngelihat orang itu hartanya berapa, yang saya lihat isi hatinya. Jadi bicara kebenaran itu ya harus tegas, saklek, sadis bahkan, nggak pandang bulu. Dan waktunya bangsa ini mau berubah, harus kembali pada kebenaran. Kalau tidak bicara kebenaran, yang nggak mau benar, mati sendiri nanti. Alam, hukum alam nanti. Mau sadar, mau terima, nggak terima, itu yang terjadi. Jadi, saya sampaikan, ya intinya harus mau berubah, ayo berubah. Kalau nggak berubah, kamu mau jadi perilaku binatang, negeri ini nggak perlu dipimpin atau diatur binatang. Bahkan kalau saya sebut binatang itu masih halus. Kenapa? Lebih buruk dari itu. Ini yang permasalahan bangsa ini, dan bukannya bangsa ini, dunia. Ini era perubahan zaman. Jadi nggak dilihat siapapun, yang dilihat isi hati. Jadi kalau bahasa saya, dalam tulisan saya di www.kiblatduniablogspot.com, jadi sekarang inilah akan ada masa-masa yang dikatakan pengadilan umat. Bukan pengadilan nanti di padang, enggak, di dunia ini. Yang benar, selamat, yang nggak benar, tepat. Kenapa? Ya bahasanya yang nggak benar ikut dajjal, silakan, mau ikut dajjal, mau ikut iblis. Nggak dilihat bajunya bersurban, nggak dilihat jenggotnya yang panjang, nggak dilihat yang kelihatannya sholat tiap hari di masjid, nggak lihat yang wiridnya banyak tapi hatinya busuk, ada gunanya. Karena banyak orang-orang munafik yang kadang-kadang mohon maaf bersurban, berjenggot, bagaimana, tapi munafik, ngomong Allah,
munafik sama Allah, berkhianat sama Allah. Itu yang terjadi. Jadi kalau bahasanya ini kita nih misalnya gini ngomong, kita tahu diundang misalnya sama orang, datang ya. Kadang-kadang ngomong insya Allah, padahal hatinya udah niat nggak mau datang. Jadi jangan berbohong bawa-bawa Allah. Betul, Jadi betul kalau dan, betul dan. nggak mau datang ngomong jujur, oh nggak bisa saya. Yang ada kan banyak bohong, banyak orang-orang itu berperilaku bohong. Jadi ngomongnya Allah, 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 tapi berkhianat sama Allah. Sholat, tapi hatinya setelah selesai sholat itu apa sih? Kalau saya gambaran singkatnya, sholat itu kita itu datangnya aja hormatnya itu kalau komandan kan hormatnya cuma satu tangan. Ini hormatnya 2 tangan deh, sama maha komandan. Setelah hormat biasanya ada kemauan, kayak seorang bawahan ngadep atasan. Yang pertama muji-muji, setelah itu minta permohonan, habis muji-muji kan molor minta, habis minta terakhir berjanji, bersumpah. Setelah keluar sholat dilaksanakan nggak wujud itu gambarannya. Ya sama kayak orang menghadap atasan, setelah hormat, komandan kan baik, gini, mohon izin saya gini dong, naikin ini. Oke, kamu harus rajin gini. Kalau keluar nggak melaksanakan ditemplangan sama komandan. Sama, ini Allah dipermainkan. Yang terjadi kan seperti itu, orang sholat tapi berkhianat sama Tuhan tiap hari begini, tapi ingat itulah yang dibilang munafik. Yang terjadi kan pengkhianatan sama Allah. Banyak hal-hal yang kadang-kadang jadi ngelihat, nggak perlu kita ngelihat mau itu bersyukur, mau itu, yang dilihat hatinya. Karena penentuan nanti ke depan itu tergantung dari hatinya masing-masing. Perilakunya yang baik, hatinya akan baik, akan dapat ganjaran kebaikan. Kalau hatinya busuk, ya minggir saja lah. Mau berubah, kalau nggak mau berubah ya minggir. Atau ya kesadaran sendiri. Jangan memaksakan keinginan yang memang tidak pantas. Mau memimpin tapi isinya binatang, mau mimpin negara, nggak bisa. Itu aja mungkin saya yang bisa sepintas, singkat, jelas, biar ada gambaran orang kebuka matanya ini. Jadi waktunya kalau mau selamat ke depan ya harus benar. Kalau nggak mau benar ya silakan ditanggung resiko sendiri. Itu aja mungkin singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih dan atas pencerahannya. Sangat luar biasa. Oke. Aku tamu nih. Oke ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semuanya sudah menyaksikan dari beberapa narasumber dari tingkat spiritual sampai tingkat yang lain ya. Tentunya tidak bisa untuk dijelaskan, takut seperti apa ya. Ya, bahwasannya alhamdulillah barang dari narasumber ini kalau mau selamat kita harus berbuat baik, jujur ya. Kalau yang munafik nanti akan digulung habis oleh perbuatan kamu sendiri. Gitu. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Tegas, lugas, saya sampai gemetar ya, padahal saya pakai baju ini. Oke, pada malam hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah ada 4 narasumber. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa ya. Masih adakah yang jujur? Insya Allah ada, termasuk tadi narasumber yang sudah berani
mengatakan suatu kebenaran itu adalah orang-orang yang jujur, termasuk yang narasumber terakhir ini tadi ya. Jadi ke bahwasannya kita memang harus bersatu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, nanti akan dikumpulkan sama-sama orang yang jujur ya. Untuk Mbah Semar, mohon untuk di ini ya, untuk dijaga komenannya ya, diciduk baru tahu rasa. Surya orang dalam aman-aman lah ya. Untuk kita harus lebih dewasa lagi ya untuk berkomen atau apa. Jadi narasumber-narasumber ini juga bukan ini ya, bukan hanya sekedar narasumber. Ada yang memang tegas, ada yang lembut. Ya alhamdulillah sangat bagus narasumber ini. Ya insya Allah besok kita akan hadirkan narasumber yang baik, yang berbeda. Mudah-mudahan dengan narasumber tadi kita bisa tercerahkan, bisa mengambil segala keilmuannya, supaya kita itu tadi udah dikatakan orang yang mau selamat tentunya harus jujur, tidak munafik, tidak berbohong ya, tidak hanya mencari pangkat, tidak jadi pengkhianat. Karena kalau bangsa ini banyak pengkhianat, banyak korupsi yang merajalela, betul tadi yang dikatakan oleh narasumber Kang Syahrudin, bahwasanya Nusantara ini atau Indonesia ini ya harus dengan kejujuran yang akan menjadi pandangan dunia ini. Benar, kalau teknologi kita kan selama ini hanya menjadi konsumsi teknologi dari impor termasuk YouTube ini. Kalau berbicara ekonomi ya tentunya jauh untuk pengelolaan sumber daya alam kita, itu semuanya itu masih dari diimpor ya. Jadi tentunya kalau dengan kejujuran, dengan perubahan kejujuran ini, insya Allah akan membuahkan hasil apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati para sahabat semuanya. Untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tentunya mari kita untuk bergabung bersatu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tegas, supaya kita menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.